saya Jan Sandri Rondon dengan NIM 21130010038. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait program penyuluhan di wilayah Pasir Panjang. Bab 1, pendahuluan. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya dan lainnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Teknik penyuluhan dapat didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh sumber atau penyuluh dalam memilih serta menata simbol dan isi pesan, menentukan pilihan cara dan frekuensi penyampaian pesan, serta menentukan bentuk penyajian pesan. Metode penyuluhan tidak lain adalah suasana belajar mengajar yang diciptakan oleh sumber belajar atau dengan partisipasi dari peserta belajar untuk merangsang dan mengarahkan kegiatan belajar menurut Liggins tahun 1960. Bab kedua, penetapan wilayah. Yang pertama, deskripsi wilayah. Wilayah Pasir Panjang adalah sebuah wilayah perkotaan yang terletak di pesisir pantai. Wilayah ini memiliki luas sekitar 100 km persegi dan terdiri dari beberapa kota dan desa yang padat penduduk. Wilayah ini memiliki akses yang baik sebagai tempat budidaya rumput laut oleh nelayan yang tinggal di sekitar bibir pantai. Baik, yang berikut gambaran keadaan umum wilayah Pasir Panjang. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Wilayah ini memiliki beberapa sumber daya alam yang signifikan. Salah satunya adalah potensi perikanan laut yang melimpah, karena wilayah ini terletak di pesisir pantai. Selain itu, wilayah ini juga memiliki cadangan tambang pasir dan batu yang dapat digunakan dalam industri konstruksi. Namun pengelolaan sumber daya alam ini perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Wilayah ini memiliki populasi yang cukup besar dan padat penduduknya. SDM di wilayah Pasir Panjang cukup beragam dengan tingkat pendidikan beserta banyak juga tenaga kerja yang terampil di bidang perdagangan, industri, dan pariwisata. Namun masih banyak tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja agar dapat mendukung perkembangan wilayah yang secara optimal. Yang ketiga, fasilitas pendukung kegiatan. Untuk gambaran umum keadaan fasilitas pendukung kegiatan pada wilayah Pasir Panjang memiliki infrastruktur yang cukup baik untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial, seperti terdapat jaringan jalan yang baik, termasuk jalan tol maupun jalan raya. Selain itu juga terdapat fasilitas kesehatan, pendidikan, serta rekreasi yang dapat memidai. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini ada dua. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk dalam sektor perikanan dan sektor pertambangan, untuk melindungi lingkungan dan memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pemerintah telah memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayah ini atau dengan program-program pelat.
Untuk perumusan masalah yang pertama ada masalah umum. Masalah umum yang terjadi pada wilayah Pasir Panjang itu ada dua. Yang pertama ketimpangan pendapatan, di mana terdapat ketimpangan pendapatan yang signifikan di wilayah ini. Tetapi sebagian besar pendapatan berkonsentrasi hanya pada sektor tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat. Kemudian yang kedua, masalah umum yang terjadi yaitu pengangguran. Tingkat pengangguran masih relatif tinggi di wilayah ini. Hal ini dapat menyebabkan hambatan dalam perkembangan potensi SDM dan menciptakan kesejahteraan ekonomi. 2. Masalah khusus. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di wilayah ini. Contohnya, pencemaran air laut akibat limbah industri dan kegiatan perikanan yang tidak berkelanjutan. Yang kedua, kurangnya keterampilan kerja. Meskipun terdapat potensi sumber daya manusia yang cukup, masih terdapat kesenjangan dalam keterampilan kerja yang diperlukan oleh industri, sektor ekonomi terkait. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan masih rendah. Hal ini mengakibatkan praktik-praktik yang merusak lingkungan seperti pembakaran sampah, penggunaan bahan bakar fosil, dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya, bab 4, penetapan tujuan. Yang pertama, tujuan umum, meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah kerja ini melalui optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam, dengan mengatasi masalah umum dan masalah khusus yang telah diidentifikasi. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama yaitu mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan dan sumber daya alam dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kerja dan relevansi dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan sektor ekonomi. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran lingkungan dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan mendorong praktik ramah lingkungan. Bab 5, penetapan cara mencapai tujuan. Ada beberapa masalah dan juga kegiatan yang harus dilakukan dan juga tujuan yang akan dicapai nanti. Nomor 1, untuk masalah yang pertama yaitu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan masih rendah. Dan kegiatan yang harus dilakukan yaitu membuat bak sampah di sekitar pantai dengan tujuan agar kebersihan lingkungan sekitar pantai tetap terjaga. Dan sasarannya itu pekerja sekitar 4 orang, lokasi di pesisir pantai, biaya yang dibutuhkan sekitar 1 juta rupiah. Penanggung jawab itu pemerintah dan pihak terkait yaitu masyarakat atau penduduk. Untuk masalah yang kedua yaitu pengangguran masih relatif tinggi di wilayah ini, dan kegiatan yang harus dilakukan yaitu menyediakan lowongan pekerjaan seperti mengajar anak-anak yang tinggal di sekitar dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Sasarannya itu 2 orang tiap mengajar, dan juga lokasinya di balai penduduk dengan biaya Rp200.000. Penanggung jawab yaitu kepala desa dan pihak yang terkait yaitu penduduk. Baik, slide yang terakhir yaitu bab penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan yaitu wilayah pesisir daerah Pasir Panjang banyak mengalami masalah yang terjadi seperti pengangguran dan lain-lain. Kemudian saran yaitu agar pemerintah dapat memperbaiki dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi di wilayah ini.